Selamat datang di Misteri Koncomangan, tempat di mana cerita-cerita penuh misteri dan tradisi leluhur kita diungkapkan. Dalam budaya kejawen, weton kelahiran bukan sekadar hari lahir biasa. Ia adalah kunci yang menyimpan rahasia perjalanan hidup, sifat, hingga takdir seseorang. Malam ini, kita akan menyelami lebih dalam makna weton kelahiran menurut keilmuan kejawen. Apakah rahasia takdir Anda tersingkap di sini? Simak terus hingga akhir, dan temukan jawabannya bersama kami. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami agar Anda tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Weton Kliwon dalam tradisi Jawa memiliki makna mendalam dalam pandangan spiritual dan supranatural. Weton adalah kombinasi dari hari dalam sistem pasaran Jawa seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan hari dalam sistem mingguan seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Weton Kliwon secara khusus dianggap memiliki aura dan energi yang sangat kuat. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai Kliwon. 1. Makna spiritual. Hari yang sakral, Kliwon sering dianggap sebagai hari yang penuh energi spiritual tinggi. Dalam budaya Jawa, hari ini diyakini sebagai waktu di mana dunia manusia dan dunia gaib berpotongan atau mendekat. Meditasi dan penyucian. Pada hari Kliwon, banyak orang Jawa melakukan tirakat, semedi, atau puasa sebagai bentuk penyucian diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Energi kosmis. Dalam pandangan spiritual, Kliwon membawa energi kosmis yang mampu memengaruhi perasaan, pikiran, dan keputusan seseorang. Ini membuat orang yang lahir di weton Kliwon memiliki kepribadian yang kuat dan sering dipandang istimewa. 2. Pandangan supranatural. Hari keramat, Kliwon sering digunakan sebagai waktu untuk melakukan ritual tertentu, seperti ruatan, selamatan, atau persembahan kepada leluhur atau makhluk halus. Energi Kliwon dipercaya mampu memperkuat doa dan ritual. Pusat perhatian makhluk halus, hari Kliwon diyakini menjadi waktu di mana aktivitas makhluk gaib lebih aktif. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki ikatan batin yang kuat dengan alam gaib. Kekuatan intuisi, orang dengan weton Kliwon sering disebut memiliki kepekaan tinggi terhadap energi di sekitarnya, termasuk keberadaan makhluk halus. Mereka bisa menjadi penyambung antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. 3. Ciri-ciri orang yang lahir di weton Kliwon. Karakter kuat, mereka sering memiliki aura kepemimpinan, percaya diri, dan pengaruh besar terhadap orang lain. Peka dan bijaksana, orang dengan weton ini cenderung memahami hal-hal yang tidak terlihat, memiliki intuisi tajam, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Misterius, ada sisi misterius pada orang yang lahir di Kliwon, yang membuat mereka sulit ditebak dan menarik perhatian. 4. Pantangan dan kehati-hatian. Rentan gangguan gaib, karena auranya yang kuat, mereka kadang lebih rentan terhadap gangguan makhluk halus jika tidak menjaga keseimbangan spiritual. Hati-hati dalam berbicara, Kliwon adalah weton yang membawa pengaruh besar. Perkataan dan tindakan mereka sering berdampak kuat, baik positif maupun negatif. 5. Hari Kliwon dalam ritual. Malam Jumat Kliwon, kombinasi Jumat dan Kliwon sangat terkenal dalam tradisi Jawa karena dianggap sebagai waktu paling keramat. Ritual besar sering dilakukan pada waktu ini, seperti tirakat atau persembahan. Hari penyelesaian, Kliwon juga dianggap sebagai hari baik untuk menyelesaikan masalah besar, karena dipercaya energinya membantu proses penyelesaian tersebut. Weton Kliwon tidak hanya sekadar hari dalam penanggalan Jawa, tetapi memiliki dimensi spiritual dan supranatural yang mendalam. Kekuatan energi yang dibawanya membuat hari ini, serta orang yang lahir pada weton ini, dianggap istimewa. Untuk memanfaatkan energi ini secara maksimal, keseimbangan spiritual dan perilaku yang bijaksana sangat diperlukan. Dalam primbon Jawa, kelahiran Rabu Kliwon memiliki makna yang mendalam dan dipercaya membawa karakteristik serta keberuntungan tertentu. Berikut adalah penjelasannya. 1. Watak dan sifat. Kelahiran Rabu Kliwon memiliki nilai neptu penjumlahan weton sebesar 15 Rabu, 7, Kliwon, 8. Neptu ini menunjukkan watak yang penuh energi dan memiliki kepribadian menarik. Penuh wibawa, orang dengan weton ini biasanya dihormati karena tutur katanya yang halus namun tegas. Bijaksana, mereka cenderung memiliki pikiran jernih dan sering menjadi penengah yang baik dalam konflik. Tegas namun perasa, orang kelahiran Rabu Kliwon terkadang keras kepala,
tetapi berhati lembut dan peduli dengan orang sekitar. Intuisi kuat, mereka memiliki firasat tajam dan seringkali merasa peka terhadap hal-hal di sekelilingnya. 2. Keistimewaan. Daya tarik spiritual, orang Rabu Kliwon dianggap memiliki aura spiritual yang kuat, sehingga cenderung disegani. Keberuntungan, dipercaya, mereka sering diberi keberuntungan secara tiba-tiba, meski bukan tipe yang terus-menerus mengejar materi. Pandangan orang lain, mereka memiliki sifat yang berwibawa sehingga sering dipercaya untuk memimpin atau menjadi panutan. 3. Kerejekian. Orang Rabu Kliwon biasanya memiliki rezeki yang mengalir stabil. Meski tidak selalu kaya raya, mereka jarang kekurangan karena selalu ada solusi untuk setiap kesulitan finansial. Rezekinya cenderung didapat melalui kerja keras, namun berkat keuletan dan ketekunan, mereka mampu mencapai kestabilan. Rezeki sering datang dari hal-hal yang tidak terduga, seperti bantuan teman, kesempatan mendadak, atau keberuntungan kecil sehari-hari. 4. Jodoh. Weton ini cocok berjodoh dengan pasangan yang memiliki neptu total 8, 10, 12, 14, atau 18 agar kehidupan rumah tangganya harmonis. Pasangan yang ideal misalnya, Senin Pon 12, Kamis Legi 14, Selasa Wage 10. Kehidupan pernikahan mereka biasanya akan berjalan baik apabila mampu saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam urusan spiritual dan materi. 5. Saran dalam kehidupan. Hindari sifat keras kepala yang dapat memicu konflik. Manfaatkan intuisi dan wibawa Anda untuk membantu orang lain, sehingga rezeki juga lebih lancar. Bersikap rendah hati adalah kunci menjaga hubungan baik dengan orang lain. Keberuntungan orang Rabu Kliwon sebenarnya sangat bergantung pada tindakan dan niat baik dalam kehidupan sehari-hari. Primbon hanya menjadi panduan, namun usaha dan doa tetap menjadi kunci utama. Sosok Hodam penjaga yang hadir pada seseorang biasanya dipercaya sebagai entitas spiritual yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan atau mendampingi. Dalam konteks Rabu Kliwon, yang memiliki nuansa spiritual kuat dalam kepercayaan Jawa, Hodam yang mendampingi seseorang seringkali dianggap berasal dari elemen-elemen gaib tertentu, seperti leluhur, jin, atau makhluk gaib lainnya yang ditarik melalui doa, amalan, atau keturunan. Berikut adalah beberapa panduan mengenai Hodam penjaga dan cara menyelaraskan diri dengannya. 1. Mengenal Hodam penjaga. Asal-usul, Hodam penjaga biasanya berkaitan dengan warisan spiritual keluarga, amalan yang dilakukan leluhur, atau bahkan hasil pengabdian pribadi seseorang dalam spiritualitas. Ciri-ciri kehadiran, Hodam biasanya menunjukkan tanda melalui mimpi, intuisi, atau firasat yang kuat. Sebagian orang merasakan energi berbeda saat melakukan meditasi atau amalan tertentu. Tugasnya, Hodam penjaga seringkali memberikan perlindungan dari bahaya, bimbingan dalam keputusan penting, atau memperkuat energi spiritual seseorang. 2. Cara menyelaraskan diri dengan Hodam. Menyelaraskan diri dengan Hodam membutuhkan kesadaran, penghormatan, dan kesucian batin. Berikut langkah-langkahnya. A. Melakukan meditasi atau tafakur. Pilih waktu khusus, seperti malam menjelang Rabu Kliwon, di tempat yang tenang. Duduk bersila, pejamkan mata, dan fokus pada pernapasan. Bayangkan energi positif mengalir ke tubuh Anda sambil mengucapkan niat untuk menyelaraskan diri dengan Hodam penjaga. B. Membaca amalan atau doa. Gunakan doa yang diajarkan guru spiritual Anda, atau bacalah zikir seperti Bismillahirrahmanirrahim. Solawat Nabi untuk Muslim, atau mantra sesuai kepercayaan Anda. Lakukan dengan hati yang ikhlas dan khusyuk. C. Membersihkan energi diri. Puasa muti jika memungkinkan selama 1-3 hari menjelang Rabu Kliwon. Bersuci, mandi keramas dengan air yang sudah didoakan, terutama sebelum memulai amalan. D. Menghormati Hodam. Siapkan sesaji sederhana sesuai tradisi Jawa, seperti kembang 7 rupa, dupa, atau air putih. Berikan niat bahwa sesaji ini sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. E. Mengikuti petunjuk guru spiritual. Jika Anda serius mendalami hal ini, sebaiknya berguru pada seseorang yang lebih paham dan terpercaya di bidang spiritual, seperti sesepuh, kiai, atau spiritualis. 3. Etika dalam berhubungan dengan Hodam. Jangan gunakan Hodam untuk tujuan negatif atau melawan hukum agama, moral. Selalu menjaga kesucian hati dan niat.
Hindari sikap sombong atau terlalu bergantung pada Hodam, jadikan hubungan ini sebagai bagian dari perjalanan spiritual Anda, bukan satu-satunya jalan. Dalam keilmuan spiritual, khususnya yang berkaitan dengan Hodam leluhur, ada beberapa metode yang sering digunakan. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan ini memerlukan niat yang tulus, hati yang bersih, dan seringkali bimbingan dari guru atau ahli spiritual agar prosesnya tidak menimbulkan gangguan. Berikut beberapa cara yang umumnya digunakan. 1. Meditasi dan penyelarasan energi. Langkah, duduk di tempat yang tenang, fokuskan pikiran, dan lakukan meditasi dengan memusatkan perhatian pada leluhur atau energi Hodam. Tujuan, membuka jalur komunikasi dengan energi Hodam melalui ketenangan batin dan keselarasan pikiran. Panduan, biasanya dilengkapi dengan wirid tertentu atau mantra yang sesuai. 2. Puasa dan tirakat. Puasa muti, mengonsumsi hanya nasi putih dan air putih selama beberapa hari untuk menyucikan jiwa. Tirakat khusus, mengurangi keinginan duniawi dan memperbanyak doa serta zikir yang ditujukan kepada leluhur. Tujuan, membersihkan diri secara fisik dan spiritual agar lebih peka terhadap keberadaan Hodam. 3. Mimpi atau visualisasi. Melalui doa khusus sebelum tidur, seseorang memohon petunjuk atau tanda dari leluhur dalam mimpi. Kadang-kadang, Hodam muncul dalam bentuk gambaran simbolik yang harus ditafsirkan. 4. Mantra atau doa khusus. Banyak tradisi memiliki mantra atau doa yang ditujukan untuk memanggil Hodam leluhur. Contoh, sholawat nariyah, al-fatihah, atau mantra khas daerah tertentu. 5. Bimbingan guru spiritual. Melibatkan seseorang yang lebih paham tentang energi metafisik atau tradisi leluhur. Guru biasanya memberikan petunjuk langsung sesuai dengan latar belakang leluhur atau Hodam yang dimaksud. 6. Penggunaan media benda, jimat atau pusaka. Benda peninggalan leluhur, seperti keris, cincin, atau benda pusaka lainnya, seringkali menjadi perantara untuk terhubung dengan Hodam. Cara, membersihkan pusaka dan mengaktifkan energinya dengan ritual tertentu. 7. Zikir dan wirid khusus. Contoh, membaca Ya Allah atau Ya Nur sebanyak 1000 kali untuk membuka mata batin. Wirid ini dilakukan secara konsisten hingga merasa ada koneksi batin. 8. Teknik membuka mata batin. Dilakukan melalui latihan spiritual yang melibatkan pernapasan, zikir, dan fokus energi. Kadang-kadang menggunakan ritual mandi di sumber air tertentu seperti sungai atau laut untuk pembersihan spiritual. Proses ini harus dilakukan dengan niat baik dan tidak untuk tujuan yang merugikan orang lain. Pastikan juga untuk tetap menjaga keimanan dan menghindari praktik yang menyimpang dari ajaran agama. Jika Anda serius ingin melakukannya, disarankan untuk mencari bimbingan langsung dari orang yang ahli dalam bidang ini agar hasilnya lebih maksimal dan aman. Demikian pembahasan kita di malam Rabu Kliwon ini. Semoga kisah dan pengetahuan yang kita gali bersama bisa menjadi pelajaran dan pengingat. Ingatlah, dunia penuh misteri yang menuntut kita untuk selalu berpikir bijak dan berhati-hati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap jaga diri dan selamat beristirahat. Salam misteri Konco Mangan.